Hola amigos parantos Kumaha Mangos balik lagi di Gayakin Movie yang kali ini akan membawakan sebuah alur cerita anime yang rilis pada tahun 2017 lalu berjudul Yuki Holder Mahou Sensei Negima. Mungkin banyak dari kalian udah nggak asing dan pernah nonton anime ini ya. Oke, seperti biasa sebelum mulai harap cek dulu kota kalian kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Bercerita tentang seorang anak bernama Konoe Tota yang sangat ingin pergi ke ibu kota dan menuju sebuah menara tinggi yang ada di sana. Dan karena itu ia bersama teman-temannya selalu berusaha mengalahkan seorang guru wanita sekaligus orang tua angkat Tota yang bernama Yukihime. Karena si Yukihime ini udah diperintahkan oleh kepala desa untuk menguji setiap orang yang ingin pindah ke ibu kota. Dan jika bisa mengalahkannya maka orang itu akan diizinkan untuk pergi. Tapi masalahnya Tota dan teman-temannya selalu gagal. Bahkan gak bisa menyentuh sang guru karena Yukihime menggunakan sihir. By the way, di anime ini sihir itu bukan suatu hal yang aneh untuk dipakai oleh seseorang ya guys. Suatu hari, salah satu teman Tota memberitahu jika sekarang ada perangkat aplikasi sihir yang dijual di pasaran dan dengan memakai alat itu, maka mereka akan bisa menguasai sihir walau harga peralatannya sendiri sangat mahal. Karena itu, Tota bilang lebih baik mereka berlatih keras aja untuk bisa mengalahkan Yukihime. Namun hari itu saat teman-teman Tota mengajaknya berlatih, Tota bilang ia nggak bisa karena ada suatu urusan yang ternyata Tota harus pergi ke makam orang tuanya. Di sini diberitahukan jika orang tua Tota tewas dalam sebuah kecelakaan pada 2 tahun yang lalu. Dan karena peristiwa itu, Tota pun kehilangan ingatannya. Dan setelah kecelakaan itu juga, Yukihime mengadopsi Tota menjadi anak asuhnya. Setelah selesai mengunjungi makam, tiba-tiba Tota melihat bayangan seorang pria yang berkata jika ia menunggunya di puncak menara. Keesokan harinya, Tota dan teman-temannya lagi-lagi gagal mengalahkan Yukihime. Hingga sepulang sekolah, mereka ditemui seorang guru bernama Tachibana yang bilang akan mengajarkan sihir pada mereka semua. Tachibana berkata ia memiliki sudut pandang berbeda dengan Yukihime yang gak memperbolehkan murid-muridnya menuju ibu kota, sementara Tachibana sangat senang bila muridnya itu bisa memulai kisah hidup mereka yang baru. Tachibana lalu memberikan peralatan sihir di mana keempat teman Tota bisa menguasainya dengan mudah, sementara si Tota sendiri gak bisa menggunakannya. Dan karena itu, Tachibana memberi jalan pintas dengan menyuruh Tota memberikan gelang penyegel sihir untuk Yukihime, agar Tota dan teman-temannya bisa mengalahkan gadis itu. Keesokan harinya, saat Yukihime baru selesai berbelanja, tiba-tiba ia disergap oleh teman-teman Tota yang bisa menggunakan sihir teleportasi. Sementara Tota yang gak bisa menggunakan sihir itu harus datang terlambat. Gak hanya sihir teleportasi, karena teman-teman Tota pun berhasil mengikat tubuh Yukihime sampai kesulitan bergerak. Tapi tiba-tiba Tachibana datang dan memukuli teman-teman Tota hingga gak sadarkan diri. Yang ternyata si Tachibana adalah seorang pemburu bayaran yang mencoba menghabisi Yukihime. Ia pun lalu menusuk tubuh Yukihime dengan sihirnya, tapi saat Tachibana berniat menghabisi sang guru, Tota datang ke sana juga. Namun sialnya, Tachibana terlalu kuat dan bisa memutuskan satu lengan si Tota. Yukihime kemudian melindungi anak asuhnya itu saat Tota akan dihabisi. Namun Tachibana yang kejam lalu memotong-motong tubuh sang gadis. Tota yang mengira Yukihime tewas pun lalu ditusuk oleh Tachibana dari belakang. Dan kemudian pemburu bayaran itu pun berusaha menghabisi teman-teman Tota. Dan di sini terjadi sebuah hal aneh karena Yukihime dan Tota yang bahkan udah terlihat sekarat nggak mati dengan semua luka itu. Hingga Yukihime mengungkapkan jika 2 tahun lalu ia udah mengubah Tota menjadi manusia abadi seperti dirinya. Dan untuk membangkitkan kekuatan itu, Yukihime meminta Tota meminum darah sang gadis. Tota yang gak mau teman-temannya dihabisi oleh Tachibana pun akhirnya melakukan apa yang Yukihime perintahkan. Dan saat Tachibana hampir melakukan kekejamannya, Tota bener-bener bisa bangkit lagi. Tota langsung menyerang Tachibana walau si pemburu bayaran masih terlalu kuat dan malah bisa memutuskan satu lengan Tota lagi. Dan di sini akhirnya kita akan melihat kekuatan keabadian Tota di mana kedua lengannya yang tadi udah terputus bisa tumbuh lagi, gengs. Dan akhirnya dengan penuh amarah Tota pun bisa mengalahkan Tachibana.
Tota kemudian pingsan dan saat tersadar Yukihime tahu-tahu ada di hadapannya dengan tubuh yang udah utuh kembali. Yukihime akhirnya mengungkapkan identitas aslinya yang adalah seorang vampir berusia 700 tahun bernama Evangeline Aka McDowell. Gak hanya itu, Yukihime pun bercerita jika orang tua Tota bukan tewas dalam kecelakaan, tapi dihabisi oleh seseorang. Dan pada peristiwa itu, Yukihime ada di sana di mana ibu Tota lalu meminta Yukihime merawat anaknya. Dan di sana jugalah Yukihime memberikan Tota mantra keabadian. Keesokan harinya karena nggak mau membahayakan teman-temannya lagi sebab setelah tahu identitas Yukihime pasti akan banyak yang datang memburunya. Tota dan Yukihime pun memutuskan untuk pergi ke ibu kota. Petualangan keduanya pun dimulai, mereka memilih berjalan kaki untuk menghindari para pemburu bayaran. Walau begitu, Tota terlihat sangat senang dan berkata ia akan mendapatkan teman-teman baru. Yukihime mengingatkan Tota kalau ia ini manusia abadi dan karena itu Tota akan jadi anak 14 tahun selama hidupnya. Dan karena itu juga Yukihime bilang hati-hati dalam berteman sebelum Tota menyesalinya. Tota lalu berenang di sungai dan gak sengaja memegang bokong seorang gadis sampai akhirnya ia pun kena hajar oleh gadis itu. Tota lalu meminta maaf dan ternyata orang yang awalnya Tota kira seorang gadis itu ternyata seorang pria bernama Kuromaru. Kuromaru bercerita jika dirinya berasal dari atas menara tapi ia diusir oleh keluarganya dan gak boleh kembali sebelum menghabisi wanita vampir berusia 700 tahun yang dikenal dengan julukan Injil Kegelapan. Gak lama Yukihime pun datang dan tentu aja wanita yang dimaksud Kuromaru tadi adalah si Yukihime. Kuromaru pun lalu menyerang Yukihime di mana si vampir tahu kalau Kuro berasal dari sebuah klan bernama Shinmei Ryu saat melihat serangannya. Kuromaru pun akhirnya tahu juga kalau Tota adalah seorang vampir dan karena itu Kuro bilang ia nggak bisa berteman dengan Tota karena tugas klan Shinmei Ryu adalah memburu orang-orang seperti Tota dan juga Yukihime. Dan saat Kuro akan menyerang lagi menggunakan teknik rahasia Shinmei Ryu, Yukihime menembus tubuh si Kuro hanya dengan tangan kosong aja. Tota yang panik karena mengira Yukihime udah membunuh teman barunya itu lalu terkejut karena ternyata Kuromaru pun adalah seorang manusia abadi. Tota berhasil menyadarkan Kuromaru dan Yukihime lalu berkata pada sang pemburu abadi, jika Kuro bisa menang melawan Tota maka Yukihime bersedia menghadapinya. Pertarungan pun langsung terjadi antara Kuro melawan Tota. Keduanya nampak imbang namun si Kuro yang menggunakan pedang bisa menebas kepala Tota sampai terputus. Kuro yang mengira udah menang sedikit lengah hingga nggak tahu kalau Tota udah menyambungkan kepalanya dengan cepat. Dan akhirnya karena itulah Tota bisa mengalahkan Kuromaru. Setelah pertarungan selesai, Kuro yang merasa udah gagal meminta Yukihime membunuhnya aja. Tapi Tota malah meminta Kuromaru untuk menjadi temannya bahkan mereka sampai membuat kontrak segala gengs. Keduanya lalu berbincang di sebuah pemandian air panas di mana Kuro bercerita jika selama ini ia selalu dikucilkan di klannya cuma karena Kuromaru adalah seorang manusia abadi. Dan ia juga curiga misi memburu Yukihime cuma sebuah alasan untuk mengusirnya dari klan. Sebagai awal pertemanan, si Tota bengal punya ide aneh yaitu mengajak Kuro untuk mengintip Yukihime yang sedang mandi di kolam wanita. Karena Kuro menolak, Tota akhirnya pergi sendiri. Namun anehnya saat di kolam wanita cuma ada gadis kecil berambut pirang di tempat itu. Tota lalu bertanya siapa gadis itu dan ternyata itu adalah wujud asli Yukihime. Dan selama ini Yukihime bisa berwujud wanita dewasa karena ia meminum sebuah pil. Lucunya karena tahu wujud asli Yukihime hanyalah seorang gadis kecil, Tota bilang ia udah nggak bersemangat mengintip Yukihime lagi. Dan karena itu juga Tota pun dihajar oleh sang vampir wanita. Perjalanan pun kembali dilanjutkan dengan Kuromaru yang udah resmi diangkat sebagai murid oleh Yukihime. Tota lalu punya sebuah ide menarik untuk mengumpulkan banyak manusia abadi dalam perjalanan, di mana mereka akan membentuk sebuah tim yang akan menyelamatkan dunia. Yukihime tertawa mendengar itu karena katanya Tota mengingatkannya pada seorang pria yang dulu punya ide sama seperti Tota. Hingga nggak lama beberapa mobil mendatangi ketiganya, dan terlihat jika orang-orang yang keluar dari mobil itu sangat menghormati Yukihime bahkan menyambutnya bagaikan seorang putri. Salah satu gadis bernama Karin sangat marah pada Tota karena ia bilang gara-gara Tota Yukihime menghilang selama 2 tahun. Yukihime lalu menenangkan Karin karena ia bilang percuma melawan Tota yang sama-sama manusia abadi. Dan ternyata orang-orang yang datang itu adalah para manusia abadi organisasi bentukan Yukihime
yang diberi nama Yuki Holder. Yuki Holder lalu membawa Tota dan yang lainnya dengan sebuah kapal hingga mereka sampai di markas para Yuki Holder yang bernama Senkyokan. ここに有給ホルダーがいるのか。お、姉さん。 Yuki Holder nomor 6 bernama Makabe Gengoro lalu memberitahu Tota dan Kuro kalau para anggota Yuki itu nggak semuanya manusia abadi yang nggak bisa mati. Karena ternyata manusia abadi pun terbagi dalam beberapa tipe. Ia dan Yuki Holder nomor 10 bernama Amea Iku lalu berkata jika mereka akan mengetes kemampuan Tota dan Kuro sebelum bergabung dalam Yuki Holder. Di mana jika Tota dan Kuro berhasil memukul para nomor dengan satu pukulan aja, maka keduanya dianggap lulus. Karin lalu menyelak pembicaraan dengan bilang ia yang akan menghadapi Tota menggantikan Iku. Pertarungan dimulai saat itu juga dan Tota bisa dijatuhkan cuma dalam satu kali pukulan aja. Selanjutnya giliran Kuro yang melawan Gengoro, tapi si Kuro sama sekali nggak bisa menyentuh pria itu. Walau kalah, keduanya belum dinyatakan gagal karena ujian akan berlangsung selama 7 hari. Tota dan Kuro lalu nggak sengaja bertemu dengan pengurus markas bernama Yuki Shinobu, di mana keduanya lalu membantu Yuki yang sedang kesulitan. Yuki ini ternyata hanyalah manusia biasa yang berasal dari desa. Tota dan Kuro melanjutkan perbuatan baik mereka dengan membawakan barang-barang ke gudang Yuki Holder, namun keduanya nggak tahu di mana letak gudang itu, sampai si Tota mendengar suara seorang pria yang memberitahunya. Namun keduanya malah tiba di ruang bawah tanah dan bertemu dengan pria berambut merah yang adalah Yuki Holder nomor 2 Shishido Jinbei. Jinbei langsung meminta Tota untuk mencabut pedang yang berada di sana yang katanya adalah pedang sihir terkuat ciptaan seseorang bernama Alberio Ima. Yang katanya bertahun-tahun ini banyak orang kuat yang bersaing untuk memiliki pedang itu tapi nggak ada satupun yang berhasil mencabutnya. Tota pun mencoba mencabutnya dan gagal hingga ia lagi-lagi mendengar suara seorang pria yang memberitahu si Tota cara mencabut pedang tersebut. Yang ternyata ada putaran di gagang pedang itu hingga bisa dicabut dengan sangat mudah. お、抜けた。 Dan ternyata juga suara pria yang dari tadi membantu Tota adalah suara dari pedang itu sendiri yang bernama Kurobo. Jinbei lalu mengajarkan cara menggunakan Kurobo di mana sang pengguna bisa memutarnya sesuka mereka untuk menambah berat dari pedang itu sendiri. Dan saat itu Jinbei menambah berat Kurobo sebanyak 500.000 kali lipat hingga saat mengayunkan pedangnya tercipta angin yang sangat kuat. Sejak saat itu, Tota dan Kuro pun mulai giat berlatih menggunakan Kurobo di ruang bawah tanah. Hingga 7 hari kemudian, keduanya udah siap melakukan ujian lagi. Pertarungan pun dilakukan di tempat berbeda antara Kuro melawan Gengoro dan Tota menghadapi Karin. おい、カリンちゃん、今からいいか。行くぜ。 Kuro awalnya masih kesulitan melawan Gengoro, bahkan satu tangannya harus terputus, tapi ia mengingat cara bertarung Tota dan bisa mengenai Gengoro dengan tangannya yang terputus tadi. Di sini lalu terlihat kalau Gengoro adalah tipe manusia abadi yang mempunyai batas nyawa sebanyak 200-an. Sementara itu, Tota hampir menang dari Karin jika aja nggak terdengar teriakan dari Yuki yang ternyata sedang dikepung banyak monster. Karin membantu Tota mengalihkan perhatian para monster hingga si Tota berhasil menyelamatkan Yuki. Dan setelahnya dengan kekuatan Kurobo sebesar 500.000 kali lipat, Tota bisa menghancurkan semua monster dalam satu kali serang. やっぱりあなたはバカですね。今のはせ。 Karin akhirnya menyatakan Tota lulus karena secara nggak sengaja serangan Tota tadi udah merusak seragamnya. ありがとう、カリンちゃん。守ろう。合格か。Baru aja diterima di Yuki Holder, keesokan harinya Tota dan Kuro langsung diberikan misi untuk menemani Karin. Di mana misi mereka kali ini adalah melindungi anak-anak di pemukiman kumuh yang ada di sekitar menara. Karena orang-orang kaya dan terhormat yang hidup di menara itu nggak suka dengan keberadaan mereka yang hidup di daerah tersebut. Dan selalu mengirim pemburu bayaran untuk mengusir mereka semua. Sesampainya di sana, Tota langsung menghajar orang-orang berjas hitam. Yang ternyata ia salah sasaran karena mereka adalah para pengawal dari Yuki Holder juga. Setelahnya, Tota dan Kuro beradu panco untuk menentukan siapa yang akan memasak makan malam. Dan karena Tota selalu kalah, ia pun akhirnya harus melakukan tugas tersebut.
Kuro lalu berkata untuk seterusnya mereka akan menentukan giliran memasak dengan adu panco. Tota yang yakin kalau ia akan selalu kalah, lalu diberitahu Karin jika si Tota harus berlatih sebuah teknik bernama Sundo agar bisa menang. Dan bener aja karena keesokan harinya Tota berlatih Sundo seorang diri. Walau terlihat nggak kesulitan, Tota bertanya-tanya apa hubungan Sundo dengan panco, karena teknik Sundo melatih kecepatan kaki. Tiba-tiba datang seorang pria yang memberitahu kalau teknik Sundo yang Tota lakukan salah. Dan kemudian pria itu menunjukkan teknik Sundo yang benar pada Tota. Selanjutnya ia memberitahu kalau Sundo berguna juga untuk adu panco, karena panco nggak hanya membutuhkan kekuatan aja. Dan dengan ditambah teknik Sundo, maka seseorang bisa menambahkan kekuatan alam dan tanah ke dalam tubuhnya melalui kaki mereka. Pria bernama Kaito itu lalu menunjukkan teknik Koku Sundo yang bisa membuatnya melangkah di udara. Dan dengan ajaran dari Kaito, mulai hari itu Tota melakukan semua aktivitasnya menggunakan kaki. Bahkan salah satu anak bernama Ruki sampai mengikuti jejak si Tota. Selanjutnya, Tota selalu berlatih bersama Kaito pada siang hari. Tapi ternyata tanpa Tota ketahui, Kaito adalah salah satu dari 3 anggota pemburu bayaran yang ditugaskan untuk mengusir penduduk wilayah kumuh. Suatu hari, Karin yang sedang mandi didatangi oleh salah satu pemburu bayaran dan langsung bertarung di tempat itu juga. Sementara Tota yang sedang menemani Ruki mengambil barang-barang bekas, lalu melihat jika sebagian daerah kumuh udah terbakar. Ruki hampir aja terkena serangan dari boneka-boneka bernama Kage Kugutsu. Beruntung Kuromaru datang di saat yang tepat. Kaito dan pemburu bayaran lainnya bersama banyak Kage Kugutsu lalu datang ke tempat itu. Namun Tota nggak mengenali Kaito yang saat itu berada dalam wujud manusia serigala. Kaito pun langsung menyerang Tota dengan teknik bernama Juji Fukan, membuat manusia abadi itu nggak bisa bergerak. Dan setelahnya giliran Kuro yang harus menghadapi 2 pemburu bayaran sekaligus. Walau seorang diri, awalnya Kuromaru bisa mengimbangi 2 lawannya itu. Namun Kaito menggunakan Sundo dan dengan kecepatannya yang luar biasa, ia pun bisa menghajar Kuro bertubi-tubi sampai bisa membelah tubuhnya menjadi 2. Shin berpindah lagi ke Karin di mana ia berhasil diikat menggunakan teknik bayangan, hingga akhirnya si pemburu bayaran pun menusuk tubuh Karin. Shin lalu berpindah pada Ruki yang mencoba melindungi Kuro dan Tota yang udah nggak berdaya melawan Kaito. Sementara di tempat lain Karin terus ditusuk si pemburu bayaran dan akhirnya dari sana terbongkar kalau Karin adalah tipe manusia abadi yang nggak bisa terluka. Jadi walau tetap merasakan kesakitan, tubuh Karin ini nggak akan pernah meninggalkan bekas luka guys. Dan Karin yang adalah Yuki Holder nomor 4 dikenal dengan julukan Saint Baja is Karin Ortel. Kembali pada Ruki yang dengan berani mencoba menyerang Kaito. Kejamnya, walau Ruki hanya manusia biasa, Kaito tetap ingin menghabisi anak itu. Namun setelahnya hal mengejutkan terjadi karena Tota bisa bangkit lagi dan terlihat jika lengannya seperti memakai armor. Balik lagi ke Karin yang bisa lepas karena menendang bagian vital si pemburu bayaran, hingga kemudian Karin menunjukkan kekuatannya yang berupa cahaya suci. Dan dengan kekuatan itu, Karin pun bisa menghajar si penjahat bertubi-tubi. Shin berpindah lagi ke Tota yang terlihat bingung sebenarnya kekuatan apa yang sekarang berada di tangannya. Di lain sisi, salah satu pemburu bilang kalau ternyata Tota itu bukanlah vampir biasa. Tota yang sangat marah pada kedua pemburu lalu bisa menghempaskan Kaito, namun si serigala malah terlihat senang dan berkata jika ia emang berharap bisa bertemu orang seperti Tota. Kaito pun mencoba menyerang Tota tapi ia sama sekali nggak bisa menyentuhnya. Hingga nggak lama Karin juga datang ke tempat itu untuk membantu. Selanjutnya terjadi hal mengejutkan karena ternyata Tota udah tahu kalau manusia serigala yang ada di hadapannya adalah Kaito. Dan karena itu Kaito pun kembali dalam wujud manusianya. Tota lalu bertanya kenapa Kaito melakukan itu semua bahkan sampai tega akan menghajar seorang anak kecil. Yang ternyata Kaito bekerja sebagai pemburu bayaran cuma karena ia suka bertarung dan ingin bertemu lawan-lawan kuat seperti Tota. Keduanya lalu bertarung menggunakan Sundo dengan kecepatan yang sangat tinggi. Karena bakat Tota yang bisa menguasai Sundo dengan cepat,
Kaito menawarkan si Tota untuk menjadi temannya. Dan karena Tota menolak, Kaito bilang ia akan menghabisi anak itu. 仕方ない。これでお別れだな。 Dan bener aja, Kaito lalu menunjukkan teknik rahasia dari Sundo yang membuatnya bisa dengan cepat menembus jantung si Tota. Kaito yang udah pede akan menang, lalu berkata apapun jenis keabadian Tota, kalau jantungnya hancur, anak itu nggak akan bisa bergerak. Tapi tiba-tiba tubuh Tota mengeluarkan aura gelap berbentuk sayap yang bahkan bisa memutuskan lengan Kaito. Kaito sangat terkejut karena Tota bisa memperbaiki jantungnya yang udah hancur. Sementara pemburu bayaran lainnya berkata jika aura jahat yang keluar dari tubuh Tota bernama Magia Erebea, sebuah sihir hitam yang memegang rahasia dari keabadian, di mana pengguna Magia Erebea akan mendapat kekuatan luar biasa dengan taruhan jiwanya. Si pemburu juga bilang kalau selama ini cuma 2 orang yang bisa menggunakan sihir rahasia tersebut, yaitu guru dan murid berjuluk Malaikat Kegelapan dan penyihir terkuat di dunia. Dan si pemburu ini pernah melihat kedua orang itu mengalahkan para monster dengan sangat mudah. あいつの力は圧倒的だった。 Yang ternyata salah satu orang tersebut adalah Yukihime dalam wujud aslinya. Kembali pada Tota yang melemparkan Kaito dan lalu memukulinya bertubi-tubi. Kaito pun udah bersiap mati di tangan Tota. Tapi si Tota yang ternyata sejak tadi kehilangan kesadaran, lalu mencoba mengembalikan kesadarannya karena ia nggak mau membunuh Kaito. Hingga akhirnya terjadi ledakan besar yang mengembalikan Tota dalam wujudnya semula. Kaito mengaku kalau ia udah kalah dari Tota, tapi lucunya si Tota nggak merasa udah ngalahin Kaito, karena dalam wujud tadi ia nggak sadarkan diri. Dan karena itu Kaito memilih menyelesaikan pertarungan mereka melalui adu panco. Sambil mencoba menyadarkan Kaito jika perbuatannya sebagai pemburu bayaran salah, Tota akhirnya bisa memenangkan adu panco tersebut. Sementara itu, di sisi lain daerah kubu sebagian besar udah dilalap oleh api. Tapi nggak diduga, Yukihime lalu datang dan memadamkan api itu dengan sihir esnya. Ia pun lalu kembali ke wujud gadis kecil dan menemui si pemburu bayaran, di mana Yukihime ternyata adalah sang malaikat kegelapan yang si pemburu maksud tadi. Karena kedatangan Yukihime itu, si pemburu bayaran dan Kaito pun memilih pergi dari sana. Tota lalu bertanya tentang Magia Erebea pada Yukihime, dan Yukihime menjawab Tota mempunyai sihir itu karena udah meminum darah dirinya. ついたとしても不思議ではない。 Tanpa mereka semua sadari, ternyata Tota sedang diawasi oleh seorang pria dari atas menara. Keesokan harinya, saat kembali ke markas, Karin nggak sengaja melihat Kuro yang sedang berganti pakaian dan mengiranya seorang wanita. 黒丸、あんた女。カリン先輩。 Dan di sini Kuromaru akhirnya menjelaskan tentang jenis kelaminnya pada Karin yang katanya ia ini berasal dari sebuah kelompok bernama Yata no Karasu, di mana para anggotanya nggak memiliki jenis kelamin pria atau wanita sampai mereka mencapai umur dewasa. Lucunya, Yata no Karasu bisa memilih mau jadi pria atau wanita saat mereka berumur 16 tahun, gengs. Setelahnya, Tota dan Kuromaru yang sedang berjalan-jalan di ibu kota nggak sengaja bertemu dengan Iku dan Karin yang sedang membawa seorang gadis kecil bernama Kirie. Di mana saat melihat Tota, Kirie bilang pada Iku kalau ia ingin berbincang 4 mata dengan Tota. Saat berdua dengan Tota, sifat Kirie langsung berubah dan ia pun terlihat sangat kesal pada si Tota. Bahkan Kirie mengatakan ia akan menginjak wajah Tota sebanyak 6 kali karena Tota udah gagal melindunginya sebanyak 6 kali juga. Tota nggak ngerti apa yang dikatakan Kirie karena ia merasa mereka baru pertama kali bertemu. Saat Kirie akan menjelaskan sesuatu pada Tota, tiba-tiba lehernya ditebas oleh seseorang. Kirie yang sekarat meminta Tota memegang tangannya dan saat Tota melakukannya, tiba-tiba keduanya berpindah tempat ke markas Yuki Holder. Dan terlihat jika Kirie baik-baik aja. Yang Kirie bilang mereka udah kembali ke waktu sebelumnya. Karin dan Iku lalu datang dengan sebuah kapal dan melihat itu Kirie meminta keduanya mengantar ia dan Tota ke ibu kota. Di atas kapal inilah Kirie yang ternyata Yuki Holder nomor 9 menjelaskan kekuatannya pada Tota, di mana ia punya kekuatan yang bernama Reset and Restart yang bisa membawanya ke hari sebelumnya pada saat si Kirie tewas. Dan hebatnya kekuatan itu nggak berlaku buat Kirie sendiri aja, karena ia bisa membawa siapapun bersamanya asal orang itu menyentuh tangannya. Dan di sini terbongkar kenapa tadi Kirie marah sama Tota, karena ternyata ia dan Tota udah mengulang kejadian pembunuhan tadi sebanyak 7 kali. そうか、そりゃ悪かった。けどさ。 Sesampainya di ibu kota, Kirie dan Tota pun mengulang saat mereka pertama bertemu tadi.
Kirie lalu kembali mengajak Tota ke tempat ia terbunuh dan bilang sebenarnya di kejadian pertama, sebelum waktu berulang ia akan pergi ke puncak menara untuk menghadiri rapat pimpinan. Dan saat itu Tota yang kagum karena Kirie bisa naik ke puncak menara, terus mengikuti Kirie hingga akhirnya Kirie terbunuh. Tapi di pengulangan kedua dan seterusnya, Kirie mencoba mengubah alur cerita di mana ia mengajak Tota ke gang sempit itu untuk memperingatkannya. Walau kenyataannya Kirie tetap aja terbunuh. Tapi di kejadian ke-8 ini, Tota akhirnya bisa melindungi Kirie dari si pembunuh yang ternyata adalah pembunuh bayaran bernama Cho yang pernah bertarung dengan Karin. Bahkan kemudian ia bisa membuat Cho terpental menggunakan kekuatan sebesar 100.000 kali lipat dari Kurobo. Tota terlihat senang karena mengira udah bisa mencegah Kirie terbunuh. Tapi yang mengejutkan, Kirie berkata jika orang itu bukanlah yang membuat dirinya terbunuh pada kejadian pertama, melainkan sang penyihir terkuat bernama Fate Averunchus, yang saat itu muncul dan ingin menculik Tota. Kirie lalu menceritakan alur kejadian pertama di mana saat ia sedang berbincang dengan Kuromaru, kemudian terjadi ledakan yang ternyata saat itu Fate muncul dan sedang bertarung dengan Iku, Karin, dan juga Tota. Fate sangat kuat bahkan bisa mengalahkan 3 anggota Yuki Holder itu seorang diri. Kuromaru mencoba membantu tapi ia juga bisa dikalahkan. Hingga akhirnya Fate menemui Kirie dan langsung mengubah gadis itu menjadi batu. Di sana Fate menjelaskan maksud kedatangannya yang ingin membawa Tota karena ia bilang ialah pemilik Tota yang sah. Sementara Kirie yang tahu kalau ia jadi batu nggak akan bisa mati dan kembali ke waktu sebelumnya, akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Kirie lalu memberitahu Tota kalau Fate itu adalah ahli sihir tipe tanah yang dulunya dianggap pahlawan walau sekarang ia dianggap sebagai musuh umat manusia. Nggak lama Iku dan Karin datang ke sana yang ternyata mereka juga baru tahu kalau kekuatan Kirie bisa kembali ke masa lalu pada saat ia mati. Karena kekuatannya udah diketahui, akhirnya Kirie mengatur rencana bersama semua anggota Yuki Holder itu, di mana ia berkata mereka akan berusaha menangkap Fate Averunchus. Sesampainya di tempat pertarungan, Kirie mengatur rencananya di mana ia memberi Tota sebuah ponsel dan menyuruh Iku dan Karin menyerang Fate saat ia muncul. Sementara ia dan Kuro akan menyergap si Fate di mana Kirie akan menyentuh Fate dan kemudian Kirie akan bunuh diri dan dengan begitu Kirie akan membawa Fate ke hari sebelumnya. Jika tadi ia dan Tota muncul di markas para Yuki Holder saat mengulang hari sebelumnya, khusus untuk Fate, Kirie akan mengubah sedikit tempat kebangkitan mereka, yaitu di gua bawah tanah markas Yuki Holder dan dengan itu mereka bisa mengurung Fate di sana. Iku lalu bertanya bisakah Kirie membawanya juga karena Iku nggak mau tinggal di dunia di mana ia melihat Kirie bunuh diri. Karena itu Kirie meminta semuanya berkumpul di dekatnya saat ia akan tewas. Sebelum rencana dimulai, Tota menghubungi Kirie dan bertanya bukankah sebaiknya mereka memberitahu Yukihime tentang rencana penangkapan Fate ini. Dan Kirie menjawab kalau Yukihime ada di sana juga, Fate pasti akan menyadari keberadaannya. Tanpa disadari Tota, saat itu terlihat ada seseorang yang seperti sengaja menyenggol tubuh si Tota. Sambil menunggu kemunculan Fate, Tota berniat mencari tahu mengenai Fate si penyihir terkuat melalui ponselnya. Tapi nggak disangka lalu muncul rekaman milik Yukihime yang otomatis akan muncul kalau Tota berniat mencari tahu tentang penyihir itu. Di sana Yukihime menjelaskan jika 80 tahun lalu Fate dianggap pahlawan karena berhasil menangani konflik di Mars. Dan saat itu yang jadi rekan Fate adalah kakek Tota yang bernama Negi Springfield. Tapi 20 tahun yang lalu saat kakek Tota meninggal, kepribadian dan sikap Fate tiba-tiba aja berubah dan malah menjadi musuh umat manusia. Dan katanya lagi Fate mengincar Tota karena dulu si Fate punya hubungan dengan Negi. Yukihime lalu berpesan jangan dengarkan apapun yang Fate ucapkan kepada Tota, dan rekaman pun lalu berakhir. Tota sedikit bingung kenapa Fate mengincarnya dan berpikir apa semua ini ada hubungan dengan kecelakaan 2 tahun lalu yang membuatnya hilang ingatan. Nggak lama Iku mendeteksi jika Fate udah muncul di sana, tapi sialnya teman-teman Tota dari desa ada di sebelah Fate, membuat Tota meminta para Yuki Holder menahan serangan mereka. Teman-teman Tota langsung menghampirinya begitu mereka melihat si Tota. Sementara Iku yang sedang memantau keadaan ditusuk oleh seseorang. Tota berusaha mengajak teman-temannya pergi dari sana. Namun kemudian Fate menyapa Tota dengan sangat ramah dan berkata kalau Tota ingin jadi sehebat kakeknya maka si Tota harus mau ikut dengannya. Dan lagi jika Tota menolak maka Fate akan memenggal kepala semua orang yang ada di sana.
全員の運命は君の返答次第。 Fate juga berkata kalau Tota terus ikut Yukihime maka anak itu cuma akan menyia-nyiakan bakatnya karena Yukihime hanya menipu orang-orang untuk kepentingannya sendiri. Tota lalu menjawab jika ia nggak mau ikut sama Fate karena muak dengannya. Ia pun berniat menggunakan Kurobo untuk melawan sang penyihir terkuat. Karin lalu menyerang dari belakang dan berhasil membebaskan dua teman Tota, walau kemudian serangannya dan Tota bisa ditahan oleh Fate. Tota lalu menambah berat Kurobo sebesar 500 ton dan berhasil menghancurkan pelindung milik si penyihir. Sementara Iku lalu berhasil membebaskan diri dan menembak lawannya dengan ledakan yang sangat kuat. Melihat kesempatan itu, Kuro dan Kirie mulai bergerak tapi mereka dihalangi oleh anak buah Fate. Dan karena itu Kuro memilih untuk melemparkan Kirie. Kirie dilempar tepat pada tubuh si Fate, tapi sialnya sebelum Kirie bunuh diri, Fate lebih dulu mengubahnya menjadi batu. Karena rencananya gagal, Karin pun mengajak Tota melarikan diri, tapi si Fate memancing Tota untuk melawannya dengan berkata kalau ia butuh waktu 5 menit buat mengaktifkan pelindungnya lagi. Karena itu, Tota berkata ia akan berduel dengan Fate. Karin lalu diserang oleh salah satu anak buah sang penyihir yang bernama Gyurei Saba, sementara Kuro berhadapan dengan pria bernama Asura. Dan yang terakhir, Iku harus berhadapan dengan wanita bernama Iwai Tsukuyomi. Kembali pada Tota yang langsung dihujani banyak pedang oleh Fate. Setelah berhasil menghindari pedang-pedang itu, Tota pun balik menyerang dengan menggunakan Kurobo. Tota bisa mendesak si penyihir terkuat walau kemudian Fate balas menyerang dengan sihir tanahnya. Nggak lama, Karin menghubungi Tota karena ia melihat hitungan mundur yang muncul pada lengan si Kirie. Dan karena itu, Tota berkata mereka harus bertahan sampai hitungan mundur itu habis. Tota berhasil memancing Fate untuk menyerangnya dari jarak dekat dan setelah Fate menyentuh wajah Tota, anak itu berhasil menjatuhkan Fate dengan menambah berat Kurobo sebesar 500.000 kali lipat. Fate dan Tota terjatuh di dekat Kirie tepat saat hitungan waktunya habis. Dan karena itu, Kirie yang udah kembali ke wujud semula, berhasil juga kembali ke waktu sebelumnya. Kirie muncul di atas markas sementara Fate dan Yuki Holder lainnya ada di ruang bawah tanah. Dan yang mengejutkan, Yukihime ternyata udah menunggu mereka semua di sana. Nggak diduga, Fate lalu mengakui kekalahannya dan meminta Yukihime melepaskan dia dari sana. Dan sebagai gantinya, Fate bersedia menjawab semua pertanyaan dari para Yuki Holder karena katanya Fate ini tahu segalanya. Iku lalu bertanya kenapa Fate sangat ingin membawa Tota, dan Fate menjawab ia membutuhkan Tota untuk menyelamatkan kakeknya Negi Springfield. Tota lalu bilang bukankah kakeknya itu udah meninggal, tapi Fate menyuruh Tota menanyakan yang sebenarnya terjadi pada Yukihime. Karena Yukihime nggak mau menjawab, Fate menjelaskan jika Tota menyelamatkan Negi, ia juga akan menyelamatkan 12 miliar penduduk di Tata Surya. Karin lalu bertanya siapa yang lebih Negi cintai antara Fate dan Yukihime, karena menurut rumor Yukihime punya hubungan dengan Negi. Fate menjawab jika Yukihime itu jatuh cinta pada ayah Negi yang bernama Nagi Springfield. 男だったようだからね。最もか Tapi saat ia akan menjelaskan perasaan Yukihime pada Negi sendiri, Yukihime marah membuat Fate nggak berani melanjutkan kata-katanya, dan cuma bilang Fate nggak peduli siapapun yang lebih Negi cintai. Karin bertanya lagi bagaimana dengan perasaan Fate, dan ia menjawab kalau dirinya nggak mencintai siapapun. Selanjutnya, giliran Kuro yang bertanya apa maksud Fate yang bilang kalau Negi nggak diselamatkan maka seisi dunia ini akan musnah. Fate lalu berkata jika itu akan terjadi 20 tahun lagi. Dan mendengar jawaban Fate, Kuromaru lalu bilang berarti Fate nggak harus membawa Tota sekarang juga. Tota jadi penanya terakhir dan ia bertanya apakah Fate yang udah membunuh kedua orang tuanya. Dan nggak diduga Fate membenarkan hal tersebut. Karena itu Tota sangat marah dan langsung mengeluarkan magi Erebianya. Tapi tiba-tiba muncul cahaya di pundak Tota akibat senggolan orang di tempat pertarungan sebelumnya. Yang kemudian dari cahaya itu keluar bayangan Negi yang ternyata adalah orang yang di part sebelumnya bilang pada Tota kalau ia menunggu anak itu di puncak menara. Negi lalu bilang ia menyuruh Tota naik ke menara karena ingin menyampaikan sesuatu. Dan Negi juga bilang jangan percaya kata-kata Fate karena itu bukan kebenarannya walau menurut Negi Fate melakukan itu demi Tota juga. Tapi saat Negi akan menjelaskan lebih detail, Kuromaru auto menebas cahaya di tubuh Tota atas perintah dari Yukihime. Setelah itu, Fate pun bisa melarikan diri begitu aja. Membuat Kirie kesal karena seperti yang kita tahu, Kirie sampai rela bunuh diri nangkep si penyihir terkuat. Sementara itu, Tota terus mencecar Yukihime dengan pertanyaan-pertanyaan tentang Negi. Dan siapa yang harus ia percaya antara kakeknya atau Fate.
Tapi Yukihime nggak bicara sepatah kata pun dan malah masuk ke ruangannya. すまないトータ。 Shin lalu berpindah keluar di mana para Yuki Holder sedang menghalangi 3 wanita yang ingin masuk ke markas mereka. Wanita yang tua berkata ia ingin bertemu Yukihime, sementara gadis kecil bernama Yukihiro Mizore bilang ia ingin bertemu Tota. Tota sendiri saat itu sedang berbincang dengan Yuki hingga nggak lama Mizore datang begitu aja ke hadapan mereka, bahkan ia sampai menyuruh Yuki menjauh dari Tota. Karena katanya si Tota itu keturunan playboy dari kakek buyutnya Nagi dan juga kakeknya Negi. Dan ia juga bilang kalau neneknya adalah salah satu korban dari Negi Springfield. Mizore lalu menyerang Tota membuat jagoan kita refleks melemparnya. Beruntung si Tota bisa menangkap gadis itu. Mizore lalu berkata untuk menyelamatkan gadis-gadis lain dari Tota, ia akan jadi calon istri si Tota. Namun permintaan itu ditolak mentah-mentah. Sementara itu, wanita tua tadi yang bernama Yukihiro Ayaka sedang berbincang dengan Yukihime dan mengenang masa lalu mereka bersama Negi. Hingga Yukihime memberitahu jika sepertinya Negi masih hidup jika dilihat dari hologram kemarin. Dan di sini terlihat kalau Yukihime pun terkejut saat tahu jika Negi belum meninggal. Yang Yukihime tahu katanya 20 tahun lalu Negi dibawa oleh seseorang. Dan di sini juga terbongkar Yukihime nggak menceritakan apa-apa tentang Negi pada Tota dan bahkan menyuruh Kuromaru menghilangkan hologram Negi kemarin karena ia khawatir Tota akan terlibat dengan masalah yang dihadapi Negi. Namun Ayaka menyadarkan Yukihime dengan berkata Tota udah mulai mengetahui dunia ini dan ia udah mulai memilih jalannya sendiri dan karena itu Yukihime harus merelakan Tota. Kata-kata Ayaka ternyata berhasil menyadarkan Yukihime hingga ia pun akhirnya mengajak Tota berbincang. Di sana ia mengaku jika dulu dan bahkan sampai sekarang pun Yukihime ini masih mencintai Negi, tapi ia bilang hologram Negi yang muncul kemarin seperti bukan dirinya. Yukihime lalu bercerita jika 20 tahun lalu Negi mengalahkan penyihir jahat dengan julukan penyihir awal mula dan berhasil menyelamatkan dunia. Tapi si penyihir ternyata bisa merasuki tubuh siapapun yang udah mengalahkannya untuk bertahan hidup. Dan dengan kata lain Negi yang muncul kemarin adalah Negi yang udah dirasuki oleh si penyihir. Walau Yukihime bilang Negi sepertinya belum sepenuhnya dikuasai dan selama 20 tahun ini masih bisa bertahan. Dan yang Yukihime takutkan jika sekarang Negi udah mencapai batasnya. Yukihime pun memberitahu jika ia dan Fate sama-sama ingin menyelamatkan Negi walau cara mereka berbeda. Yukihime lalu mengungkap sebuah kebenaran di mana kemarin Negi berkata jangan sepenuhnya percaya pada Fate. Yang ternyata maksud Negi adalah kata-kata Fate yang bilang kalau ialah yang udah membunuh orang tua Tota. Si wanita vampir emang membenarkan jika Fate lah penyebab kecelakaan hingga menyebabkan orang tua Tota tewas. Namun keduanya bukanlah benar-benar orang tua Tota karena ternyata Tota ini diciptakan dari rekayasa genetik milik Negi. Atau dengan kata lain Tota adalah klon dari Negi Springfield. Tota lalu menceritakan hal tersebut pada Kuromaru hingga nggak lama Mizore datang bersama Kirie karena gadis itu ingin mengajak Tota ke sebuah turnamen bela diri bernama Mahora. Mereka pun akhirnya pergi ke sana dan Mizore lalu memberitahu jika saat ini akan diadakan babak penyisihan dan para pesertanya adalah murid-murid dari berbagai sekolah bela diri dan sihir. Sementara mereka yang berhasil lolos akan bertarung di puncak menara. Mendengar itu Tota tertarik untuk ikut turnamen namun ia ditolak karena panitia bilang peserta Mahora hanya orang-orang terpilih aja namun jika mereka kekurangan peserta barulah Tota bisa mendaftar. Tota dan Mizore lalu ditemui oleh Ayaka yang mengajak temannya sekaligus direktur turnamen bernama Tatsumiya Mana dan seorang lagi bernama Cacamaru. Ayaka lalu mengajak Tota ke sebuah sekolah di mana dulu katanya waktu berusia 10 tahun Negi pernah mengajar di sana dan Ayaka juga Mana adalah murid dari Negi. Gak lama datang seorang wanita lagi bernama Aisakai Sayo yang juga teman dari mereka semua. Keempat wanita ini ternyata tahu jika Tota adalah klon dari Negi, namun Ayaka bilang walau begitu Tota tetaplah keturunan Negi. Bahkan mereka semua menganggap Tota sebagai cucunya juga. Gak lama Mana menerima kabar kalau mereka kekurangan satu peserta karena ada peserta yang mengalami cedera. Hingga Shin lalu berpindah ke dalam arena pertarungan dan ternyata Tota lah yang jadi peserta pengganti dalam turnamen itu. Tota pun langsung berhadapan dengan seorang petarung bernama Cutlass. Cutlass ternyata sangat kuat bahkan sampai bisa mendesak Tota. Shin lalu berpindah pada Mana yang sedang menemui peserta yang tiba-tiba cedera dan ternyata Cutlass lah yang udah mencederai pria tersebut. Kembali ke pertarungan di mana Cutlass lalu mengeluarkan kekuatan yang luar biasa sampai bisa membelah tubuh Tota.
Tapi tiba-tiba magia Erebia Tota aktif dan ia pun langsung menyerang Cutlass. Namun lagi-lagi Cutlass mengeluarkan sihir yang sangat kuat dan bisa membuat Tota nggak bisa bergerak. Cutlass lalu memanggil Tota dengan sebutan kakak dan Neji katanya adalah kakeknya, membuat Tota terkejut sampai kesadarannya kembali. Ia bahkan mengejek Tota yang katanya cuma produk gagal dari kopian Neji. Teman-teman Tota lalu memberinya semangat, membuat Tota berkata pada Cutlass ia nggak peduli apa yang Cutlass katakan karena ia ini tetaplah cucu dari Neji. Cutlass lalu menghentikan pertarungan karena katanya ia hanyalah pembuka hingga tiba-tiba ada seseorang yang masuk ke dalam arena yang ternyata adalah Neji Springfield. Ayaka yang melihat dari atas lalu berkata jika itu bukanlah Neji dan Mana menambahkan kalau yang muncul di hadapan Tota adalah sang penyihir awal mula. Neji lalu mengajak Tota untuk pergi bersamanya ke atas menara karena katanya hanya Tota lah yang bisa menyelamatkan dunia. Tapi nggak diduga Yukihime tiba di sana dan langsung menyerang Neji. Yukihime, Tota, 遅くなってすまない。 Tiga anak buah Neji lalu datang ke sana juga, begitupun dengan teman-teman Tota. Yukihime ternyata mengenal tiga orang yang baru aja datang itu, dan ia bilang harusnya dulu mereka udah mati. Saat ketegangan makin memuncak, lalu terdengar suara seseorang yang kemudian membawa Tota masuk ke dalam lubang hitam. Di sana Tota ditemui seorang pria yang mengaku bernama Kunel Sanders. Tapi Kurobo lalu muncul dan memperingatkan Tota agar hati-hati terhadap pria yang katanya lebih mengerikan dari Yukihime itu, karena ternyata pria tersebut adalah si pencipta Kurobo yang bernama Alberio Ima. Karena Kurobo membongkar identitasnya, Alberio Ima pun auto menyiksa pedang itu. Ima lalu bilang kalau ia adalah sahabat lama Yukihime dan membawa Tota ke sana karena ingin menunjukkan sesuatu. Hingga nggak lama terlihat gambaran masa lalu Yukihime yang terjatuh dari atas tebing dan ditolong oleh seseorang yang ternyata adalah ayah dari Neji sekaligus kakek buyut Tota, Nagi Springfield. Sejak diselamatkan Nagi, saat itu Yukihime selalu mengikutinya karena ia udah jatuh cinta pada pandangan pertama. Waktu lalu berpindah ke 15 tahun setelah kejadian tadi dan cerita pun berganti antara Yukihime dengan Neji. Di mana dulu Neji memohon agar Yukihime mau menjadi masternya. Dan setelah itu petualangan Yukihime dan Neji pun dimulai. Tota lalu berterima kasih pada Ima karena katanya berkat pria itu ia akhirnya melihat senyuman Yukihime yang gak pernah ia lihat sebelumnya. Tapi Alberio Ima berkata jika bukan itu yang mau ia tunjukkan. Hingga kemudian Yukihime yang sebenarnya ikut masuk ke dalam dunia itu juga. Tapi nggak lama Yukihime ditangkap oleh seseorang yang tiba-tiba aja muncul dan ia adalah si penyihir awal mula yang bernama Ialda. Ialda langsung membelah tubuh Yukihime sementara Tota ditusuk oleh Ima dari belakang. Tota pun meraih tangan Yukihime yang membuat semua luka di tubuh keduanya menghilang. Di sana Yukihime bilang jika ia ingin selalu bersama Tota karena ia ingin ada satu orang aja yang bisa menemaninya berjalan bersama di bawah langit biru. Dan Tota menjawab ia nggak peduli pada masa lalu Yukihime yang pernah mencintai seseorang, karena saat ini ialah yang berjalan bersama Yukihime. Ialda lalu berkata jika sepanjang hidupnya Yukihime nggak akan pernah merasakan bahagia. Dan Tota menjawab jika Ialda lah sumber penderitaan Yukihime, maka dari itu Tota yang akan mengakhirinya. Ialda lalu menyerang Tota, beruntung Tota dan Yukihime berhasil menghindar. Yukihime lalu tersadar dan bilang ia udah terbawa oleh fantasi yang diciptakan oleh Ialda, karena sekarang mereka berdua berada di dalam dunia imajinasi yang disebut Phantasmagoria. Yukihime lalu mengeluarkan sihir yang katanya bisa membuat mereka melawan Ialda di dalam dunia itu. Keduanya langsung menyerang Ialda, tapi si penyihir jahat lalu menciptakan Nagi dan Neji bersamaan, membuat Yukihime terpengaruh. Hingga akhirnya Tota dan Yukihime berhasil terkena serangan Neji. Yukihime kembali menyerang tubuh Ialda yang asli disambung dengan Tota bersama Kurobo. Tapi Neji yang ada di sana berhasil melindungi Ialda. Tota tiba-tiba dipegangi banyak tangan yang adalah bayangan teman-teman wanitanya yang berusaha menenggelamkan si Tota. Tota pun tenggelam semakin dalam hingga ada seorang gadis berpedang yang menyelamatkannya. Gadis itu lalu mengenalkan dirinya yang bernama Kagurazaka Asuna. Yang ternyata Tota ini dibuat dari gen Neji dan juga Asuna. Karena itu Asuna bilang secara nggak langsung ia adalah nenek dari Tota. Yukihime ternyata mengenal Asuna dan terkejut melihat Asuna. Karena katanya dulu Asuna udah mengorbankan diri waktu di perang Mars. Asuna membenarkan hal tersebut, bahkan katanya sampai sekarang pun tubuh aslinya masih tertidur di sana. Sementara Asuna yang ini adalah sebuah kesadaran yang ia simpan dalam tubuh Tota. Dan karena Ialda mempermainkan pikiran Tota, maka Asuna jadi bisa keluar.
Nggak lama, teman-teman Tota juga ada di sana karena ternyata Ialda menciptakan bayangan tadi dari tubuh asli mereka. Ialda kembali menyerang tapi bisa dihalau oleh Asuna. Asuna lalu bilang ia akan mengeluarkan Tota dan teman-temannya ke dunia nyata, tapi mereka harus langsung bersiap bertarung dengan Negi di sana. Ia bahkan memberitahu cara mengalahkan Negi dan semua anak buahnya. Azuna juga memberitahu kalau kekuatan yang tertidur di dalam tubuh Tota adalah kunci untuk mengalahkan penyihir itu. Hingga akhirnya Asuna berhasil mengeluarkan mereka semua. Dan bener aja pertarungan pun langsung terjadi di sana. Kirie melawan pria bernama Jack dan ia mengingat pesan Azuna yang berkata kalau Kirie harus mengincar mata pria itu. Kirie berhasil mengenai mata Jack hingga Karin lalu membantunya. Kuro melawan dua wanita yang bisa membaca pikiran dan ia pun mengingat pesan Asuna hingga berhasil mengikat keduanya. Sementara Tota dihadang oleh Cutlass, tapi Yukihime membuat si Cutlass nggak bisa bergerak dan lalu mengubahnya menjadi es. Dan akhirnya Tota harus berhadapan dengan Negi. Negi lalu mengeluarkan banyak mayat hidup dari tubuhnya, yang Kurobo bilang dari sanalah kekuatan Negi berasal. Saat Tota terdesak, nggak diduga Yukihime dan Fate bekerja sama menghentikan si Negi. Fate lalu menggunakan sihirnya yang bisa menarik jiwa mereka berempat keluar dari tubuhnya. Dan di sana kesadaran Negi yang sebenarnya pun kembali. Fate lalu memberitahu cara mengalahkan Ialda yaitu dengan mengubah semua manusia menjadi abadi seperti yang mereka lakukan pada Tota. Karena katanya jika semua manusia abadi mereka nggak akan takut lagi pada Ialda. Tapi Negi nggak menyetujui cara Fate itu dan berkata untuk mengalahkan Ialda mereka harus membunuh dirinya. Karena kini Negi dan Ialda udah menjadi satu. Di sini terlihat jika Fate sangat ingin menyelamatkan Negi karena katanya seharusnya Fate lah yang dulu dikendalikan oleh Ialda. Tapi Negi nggak menyesali semua itu dan ia ingin kalau Tota dan Yukihime lah yang menghabisinya. Mereka pun kembali ke tubuh masing-masing di mana Negi langsung menghajar Fate dan Yukihime sekaligus. Dan melihat itu, Tota akhirnya bisa mengeluarkan sebuah kekuatan bernama Raten Taisu sama dengan yang sedang Negi gunakan. Sementara di pertarungan lain terlihat jika teman-teman Tota udah berhasil dijatuhkan. Kembali pada Tota dan Negi yang bertarung di udara. Sampai mereka menabrak menara dan reruntuhannya mengarah pada para penduduk. Melihat penduduk dalam bahaya, Tota jadi sangat marah dan bisa memukuli Negi. Tapi tiba-tiba Jack menusuknya dari belakang membuat Tota terjatuh ke arena. Tota yang kembali dalam wujud semula hampir aja dibunuh jika Kirie nggak melindunginya. Negi menghentikan serangan karena ia tahu kekuatan Kirie bisa kembali ke hari sebelumnya pada saat gadis itu mati. Gadis pembaca pikiran lalu bilang Kirie melakukan itu karena udah jatuh cinta sama Tota. Membuat Kirie malu dan karena lengah ia bisa ditusuk oleh Cutlass tanpa membunuhnya. Tiba-tiba dari tubuh Tota keluar sebuah sihir di mana itu membawa Negi dan Tota ke hadapan semua murid-murid Negi di masa lalu. Yang ternyata mereka pun seperti Asuna yang udah menyimpan kesadarannya di dalam tubuh Tota. Mereka langsung menyerang Negi habis-habisan tapi bukannya melawan, Negi malah terlihat mengingat masa lalunya. Hingga kemudian Asuna muncul dan langsung memeluk Negi. Asuna lalu berkata jika ia akan ikut dengan Negi agar si Negi bisa mempertahankan kesadarannya lebih lama lagi. Di sini terlihat walau kesadaran Negi bisa bertahan, ia masih dikuasai oleh Ialda. Walau begitu, berkat Asuna, Negi akhirnya memutuskan mundur sambil berkata Negi akan menunggu Tota di puncak menara. Karena pertarungan udah selesai, Fate pergi dari sana dan berkata ia akan tetap menyelamatkan Negi dengan caranya sendiri. Dan season ini ditutup oleh Tota yang bilang suatu saat ia akan naik ke atas menara untuk menyusul Negi, lalu film pun selesai. Oke, karena filmnya udah habis, gue Ega undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Juga nyalain tombol loncengnya biar kalian dapat notifikasi kalau Mimin udah update video terbaru. Bye-bye.